Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini. Dan benar saudaraku, pada hari ini kita memperingati akan ulang tahun daripada gereja ini. Sebetulnya bukan tanggal ini ya Pak Samuel ya, tanggal 16 harusnya. Harusnya tanggal 16 ya. Sekarang tanggal berapa nih? 18 ya, tanggal 18. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin 5 bahkan 10 tahun terakhir kita hampir tidak pernah merayakan akan ulang tahun jemaat. Saya tidak ingat kapan terakhir kita merayakan ulang tahun jemaat. Karena bahkan saya selalu lupa saudaraku. Dan entah bagaimana saya katakan kayak enggak Tuhan. Ini semua tentang Engkau, dan kadang-kadang ya sudahlah, artinya kita jalani saja dari waktu ke waktu. Tapi ketika beberapa minggu terakhir itu beberapa teman, kita mau ulang tahun jemaat loh, September itu bulan ulang tahun kita. Dan saya sebetulnya, ya karena saya juga praktis hampir tidak pernah merayakan hari ulang tahun. Baik untuk saya sendiri dan juga untuk yang lain-lainnya. Kalau tidak ada tuntutan, ayo kita rayakan ulang tahun. Entah bagaimana sejak kecil, karena mungkin saya tinggal di kampung, jadi perayaan ulang tahun itu tidak biasa begitu. Tidak biasa. Nah, ketika beberapa teman mengingatkan, ini ulang tahun jemaat, cobalah lakukan sesuatu, coba kita peringati. Dan saya katakan, ya bolehlah. Nah, satu kali ketika saya berdoa di pagi hari, saya bawa kepada Tuhan akan jemaat ini. Tuhan, ini mau ulang tahun jemaat. Dan teman-teman itu ya memberikan usulan bagaimana kalau kita merayakan ulang tahun jemaat. Dan saya nyembah Tuhan, saya bawa kepada Tuhan. Lalu Tuhan tuh ingatkan satu hal begini, kamu coba hitung, kamu coba perhatikan apa yang sudah aku lakukan lewat gereja ini. Bukan apa yang gereja ini lakukan untuk Tuhan, tapi apa yang aku Tuhan itu lakukan lewat gereja ini. Saya sadar bahwa saudaraku, bahwa semuanya hanya memang karena kasih karunia, semuanya hanya memang karena anugerah Tuhan. Seperti firman-Nya yang mengatakan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu. Coba kamu hitung apa yang sudah aku lakukan lewat kamu. Betul saudaraku, kita tidak sedang menghitung karena memang sejatinya juga tidak seberapa. Kita tidak sedang menghitung akan prestasi kita. Kalau kita merayakan 32 tahun gereja ini, kita tidak sedang menghitung pencapaian kita. Kita tidak sedang menghitung, memperingati akan pencapaian kita. Lihat, kita 32 tahun bertahan, 32 tahun melakukan semuanya. Kita tidak sedang memperingati akan pencapaian kita. Dibandingkan dengan yang lainnya, apalah kita, saudara. Dan pagi hari itu ketika saya berdoa, saya menyembah Tuhan. Dan Tuhan itu hal yang tidak biasa lah. Itu hal yang tidak biasa. Karena kalau saudara kenal saya ini cenderung minder, campur sombong sebetulnya. Ya, minder itu kan selalu campur sombong. Ya, kalau ada sombong yang asli, itu sombong yang betul-betul orisinil,
itu sombong yang tidak minder, itu orisinil. Ya sombong yang hebat itu ada tuh. Ya betul-betul tidak minder lalu semuanya itu. Nah saya ini cenderung minder tapi juga ada sombongnya. Saya tidak tahu mana lebih besar ya. Beberapa teman tersenyum simpul, Pak sombongnya dibungkus minder sebetulnya. Ya sombong tapi tidak punya rasa percaya diri. Nah tepatnya seperti itu. Nah tapi ketika Tuhan katakan, coba kamu cek apa yang sudah aku lakukan lewat kamu. Nah saya katakan, oke Tuhan, mau. Kalau alasannya seperti itu, mau. Dan lalu saya katakan kepada teman-teman, coba cek semuanya deh. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Dan nanti pada bagian akhir daripada ibadah ini saudara akan melihat tayangan klip video mungkin tidak mendekati seluruhnya. Tapi saudara akan mendapatkan gambaran apa yang Tuhan sudah lakukan lewat gereja ini. Betul saudaraku, gereja ini sudah berumur 32 tahun dan gereja ini dimulai pada tahun 90 itu resmi menjadi gereja meskipun sebetulnya hamilnya ya kalau orang hamil itu kan tanggal kelahiran pada waktu bayi itu keluar, tapi hamilnya itu kan sebelumnya. Nah kita hamilnya kalau tidak salah itu tahun 88. Ya tahun 88, ada orang-orang yang sejak awal itu ada. Pak Samuel ini termasuk yang membidani. Loh Pak bidan kok laki-laki? Ya nggak apa-apa, ini bidanita, ya biduanita, ya bidannya. Beberapa teman itu ada itu, ikut membidani. Pak Freddy, mana Pak Freddy? Pak Freddy itu malah bahkan jauh lebih lama daripada saya. Karena cikal bakal daripada gereja ini adalah persekutuan doa Maranatha ya Pak ya. Dan pada waktu saya tahun 82, saya ikut persekutuan doa Maranatha, Pak Freddy sudah ada di situ. Ya Pak Freddy itu sudah ada di situ. Jadi Pak Freddy ini entah bagaimana, sadar atau tidak sadar, itu seperti Tuhan jadikan jadikan fondasi, Tuhan jadikan patok awal bagi gereja ini, dan rasanya tidak ada orang yang lebih lama daripada dia. Yang saya lihat pada waktu saya pertama kali persekutuan doa di Jogja, di persekutuan doa Maranatha, dan sekarang masih saya lihat. Kecuali tentunya Bu Indah. Ya, bahkan pada waktu saya tahun 82 persekutuan itu dia belum ada. Lalu tahun 83 dia tergopoh-gopoh, dia nyusul. Ya dia nyusul, pokoknya aku harus ikut ke Jogja. Tanpa tahu alasannya, ternyata Tuhan mau pakai untuk menolong Pak Yusianto. Puji Tuhan lah, puji Tuhan. Jadi memang kita sudah berumur 32 tahun saudaraku. Saya ingin ceritakan sedikit supaya saudara tahu sejarahnya. Dan terima kasih untuk teman-teman dari persekutuan doa Maranatha, kalau ada yang mendengar itu teman-teman baik saya. Sebagian sudah pulang ke rumah Bapa di surga dan sebagian masih melayani di mana-mana. Dan Pak Freddy ini adalah, terima kasih banyak Pak. Ini betul-betul. Kalau saudara ingin, saya mau contoh orang yang setia. Ya, saya mau contoh orang setia. Tanyalah pada dia, Pak bagaimana dia bertahan? Ada tahun-tahun saya tidak lihat. Ya, tapi tiba-tiba muncul, wah ini Pak Freddy. Dan itu seperti apa ya? Seperti hal yang melegakan dan menyenangkan. Dan senang kalau beliau masih ada bersama-sama dengan kita, dan pada waktu nanti diangkat di awan-awan kita gandengan ya Pak ya, kita diangkat ke awan-awan bersama-sama. Nah saudaraku, ada begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita semuanya.
Sekali lagi bahwa saya tidak merasa saya dan kita semua ini orang hebat, itu tidak. Sama sekali, bahkan kadang-kadang kalau saya melihat teman-teman yang lainnya yang juga dipakai Tuhan, gereja-gereja yang lainnya yang jauh lebih ajaib dipakai Tuhan, bukan iri sih, bukan iri. Tapi saya menyadari bahwa dengan perjalanan sepanjang 32 tahun ini, saya tidak merasa bahwa saya itu hebat. Kita tidak merasa bahwa kita itu hebat. Semuanya betul-betul itu merupakan kemurahan Tuhan, merupakan anugerah Tuhan, merupakan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita pernah mengalami tahun-tahun yang tidak mudah. Kita pernah mengalami tahun-tahun yang betul-betul saya tidak ingin mengingatnya. Nah, saya memang meminta teman-teman untuk coba sih dicek apa sih yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan lewat jemaat ini. Dan ketika saya tadi pagi mencoba melihatnya, saya tidak terlalu memperhatikannya. Dan ketika saya mencoba melihatnya, saya mencoba memperhatikannya, saudaraku, saya tunjukkan satu hal saja. Makan malam bagi Jogja, saudaraku. Nah, makan malam bagi Jogja itu ternyata sudah dimulai sejak tahun 2010. Saya bahkan tidak mengingatnya, tapi menurut catatan teman-teman ini, itu dimulai sejak tahun 2010. Setiap minggu, sepanjang tahun, sepanjang 12 tahun, itu setiap minggu sepanjang tahun, sepanjang 12 tahun ini. Dan ketika saya membaca jumlah makan nasi bungkus dan aqua gelas, air minum gelas yang dibagikan, saya terkejut, saudaraku. Saya pikir makan malam bagi Jogja itu kita sudah membagikannya beberapa ratus ribu. Tapi saya terkejut, saya kaget ketika yang sudah dibagikan, itu yang tercatat, 1.040.000 nasi bungkus. Saya kaget. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, dasar mata duitan. Loh, itu kalau nasi bungkusnya itu 5.000 berarti kan sudah 5 miliar. Kalau 7.000 berarti kan 7 miliar. Dasar mata duitan. Semua dihitung pakai uang. Dan ada banyak hal yang sudah dikerjakan. Banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan lewat gereja ini, saudaraku. Ini bukan tentang saudara, bukan tentang saya, bukan tentang kehebatan kita semuanya. Dan masih banyak daftar yang lainnya yang kalau saya lihat, kalau saya perhatikan dengan jumlah-jumlah yang ada, saya katakan Tuhan. Untuk, katakanlah ya, untuk dengan semua kemampuan kita, saya katakan ini terlalu ajaib. Ini terlalu ajaib bagi kita semuanya. Nah, nanti akan ada klip video singkat yang akan menolong saudara dan saya mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Ini ayat yang semalam ketika saya sebelum lelap tertidur, saya masih persiapan dan saya masih Tuhan. Apakah ada firman yang kau ingatkan untuk kami semuanya? Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami.
Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, sebetulnya Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Engkaulah yang melakukannya lewat kami, saudaraku. Jangan tidak ada hal sedikit pun, alasan sedikit pun. Saudara tidak usah cerita kemana-mana, oh gerejaku hebat, lumayan, ini. Udahlah, tidak usahlah. Ya, kalau ada hal yang perlu saudara lakukan, satu hal saja. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Untuk apa yang Dia sudah lakukan di tengah-tengah kita. Untuk apa yang Dia sudah lakukan lewat hidup saya dan saudara. Dan untuk masih banyak hal yang Dia akan lakukan dan Dia akan kerjakan lewat hidup saudara dan saya. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Saya berharap perayaan peringatan ini tidak lebih dan tidak bukan hanyalah untuk kita mengucap syukur dan kita mengerti dan kita memahami betapa ajaibnya Tuhan kita. Betapa setianya Tuhan kita. Dan kalau Dia sudah memulai semua yang baik dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, saya percaya Dia juga akan meneruskannya sampai semuanya itu digenapi. Sampai semua yang Tuhan destinikan, Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya itu digenapi. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangannya. Dia Tuhan yang sudah memulai dan Dia Tuhan yang terus menjaga. Dan Dia Tuhan yang terus melanjutkan dan Dia Tuhan yang akan terus melanjutkan sampai semua yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya itu digenapi. Dan kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua saudara, teman-teman dari Persekutuan Doa Maranatha yang merupakan cikal bakal daripada gereja ini. Kalau saudara ada yang mendengarkannya, ya Pak Freddy mungkin masih banyak kontak-kontak dengan teman-teman yang lama. Sampaikan salam saya, Pak. Sampaikan salam dari jemaat di Jogja ini, bahwa cikal bakal daripada gereja ini adalah Persekutuan Doa Maranatha itu. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sejak awal dan bahkan pada tahun-tahun yang kami lewati, itu juga bersama-sama dengan kami yang sekarang sudah tersebar ke seluruh Nusantara, ke seluruh Indonesia, dan bahkan beberapa itu di luar negeri. Terima kasih untuk semua sahabat, terima kasih untuk semua hamba Tuhan yang terus menolong kita, menyampaikan isi hati Tuhan, memberikan nubuatan, memberikan pengarahan. Dan tentu kita tidak bisa melupakan apa yang teman-teman dari Abalaf Jakarta, Pak Samiton, Pak Edilio, Pak Sofyan, itu yang merekalah yang membidani. Merekalah yang membidani dari persekutuan menjadi gereja. Dan sejatinya merekalah yang menjadi babysitter di tahun-tahun awal. Mereka yang merawat kita pada tahun-tahun awal. Sampai berapa tahun ya Pak ya? Sampai 3 tahun kalau nggak salah. Sampai 3 tahun itu terus mendampingi kita. Dan bahkan sampai banyak tahun. Dan juga satu hamba Tuhan, saudara pasti kenal, yaitu Bapak Daniel Alexander. Bapak Daniel Alexander inilah yang membawa suara Tuhan. Karena pada waktu kami persekutuan itu hampir setiap 6 bulan sekali kami ada retret. Dan itu Pak, kita sebutnya Koden, itu sering sekali mengisi persekutuan itu. Ya, Koden itu salah satu dari sekian banyak hamba Tuhan yang pada waktu itu sering sekali mengisi persekutuan di Persekutuan Doa Maranatha. Dan satu kali, entah tahun berapa, berarti tahun 87-an ya, tahun 87 atau tahun 88, dia mengatakan begini, waktu persekutuanmu itu sudah habis, kamu harus berganti dengan menjadi gereja. Nah, itu seperti
suara kenabian, suara rasuli, itu seperti apa tuh? Bledek di siang bolong. Bledek itu apa tuh? Bledek itu petir. Ya, petir di siang bolong, tidak ada hujan, tidak ada mendung, tiba-tiba duar begitu. Kita sedang menikmati persekutuan itu dengan baik. Itu lalu tiba-tiba beliau katakan, kamu harus jadi gereja. Waktu persekutuan sudah habis. Itu kata Kodet itu ya, Bapak Daniel Alexander. Itu kata Kodet, waktu persekutuan sudah habis. Waktu persekutuan sudah habis, sekarang waktunya kamu bergereja. Tuhan katakan waktunya kamu bergereja. Nah itu seperti petir di siang bolong. Mengagetkan kita semuanya. Tapi saya bersyukur, entah bagaimana, itu teman-teman juga nganut aja begitu. Itu yang nganut aja itu. Lalu saya katakan, kita tidak tahu bagaimana bergereja. Kita tidak tahu bagaimana caranya menjadi gereja. Ya kalau hanya ganti nama, ganti pelang itu bisa. Dia katakan kamu harus belajar dari Jakarta, belajar dari Abalaf. Belajar kepada Pak Sakmiton, kepada Pak Edilio, kepada Pak Sofyan. Kamu belajar cara hidup bergereja. Lalu Pak Sakmiton itu datang ke Jogja lalu memuridkan kita dari awal, saudaraku. Kita semuanya entah berapa belas orang, ya kita diajari saat teduh. Kita diajari saat teduh setiap jam berapa ya, jam 5 atau jam 6 pagi kita bangun lalu kita saat teduh bersama. Ya pada waktu sebagian di rumah saya pada waktu itu lalu setelah berjalannya waktu ada sekretariat ditutup. Lalu setiap pagi kita belajar saat teduh, saudaraku. Belajar saat teduh. Jadi kalau saudara yang mengikuti kelas, lalu saudara diajari saat teduh, ada lembar yang sejak awal itu warnanya kuning. Saya tidak tahu kenapa itu tidak pernah dirubah. Lembar kuning. Itu momok bagi banyak orang. Itu seperti rapot kalau sekolah, lembar kuning. Karena itu adalah lembar saat teduh ya, betul ya, masih lembar kuning. Ya betul ya, masih lembar kuning ya, itu lembar pada waktu kita saat teduhmu apa, dibaca, ditulis apa yang kamu dapatkan hari ini. Jadi nanti pada waktu pulang, saudara akan dapatkan lembar kuning itu. Mulai besok pagi, tolong tulis apa yang saudara dapatkan Kalau saudara berdoa dapat apa, tulis di situ. Lalu setiap akhir minggu disetorkan kepada pembina, dicek. Oh ini kamu ngalamun ini, kamu ngelantun. Nah ini dari Tuhan. Saudaraku itu disiplin luar biasa. Tapi saya bersyukur. Itu menjadi fondasi bahwa hubungan dengan Tuhan itu tidak tergantikan oleh apapun. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu tidak tergantikan oleh apapun. Itu hal-hal ajaib, hal-hal benar yang Tuhan tanamkan sejak awal. Saya masih ingat lalu persekutuan itu, saya masih ingat persekutuan itu. Biasanya kalau kita pertengahan tahun karena libur kan kita liburkan ya. Tapi karena kita sudah mulai transisi menjadi gereja, lalu kita tidak lagi persekutuan di Immanuel, kita dulu persekutuannya di Immanuel, setiap Jumat kita persekutuan di Immanuel, itu juga merupakan tempat-tempat awal kita ibadah bersama. Ya, masih ada ya Immanuel ya, masih ada ya, dan bentuknya masih sama. Ya, kita akan mendorong untuk dilestarikan, karena itu salah satu gedung budaya, ya itu heritage itu. Itu heritage luar biasa. Jadi kalau saudara ingin napak tilas, salah satunya ke Immanuel ya. Pak Kus juga di Immanuel ya. Oh itu sumu era karuan, ya. AC-nya ditinggal sih masalahnya. AC-nya tidak dibawa ya, AC-nya dibawa. Nah saudaraku, itu hal yang ajaib. Ya, ketika kita transisi lalu kita belajar menghafalkan 5 jaminan. 5 jaminan, jaminan keselamatan, jaminan jawaban doa, jaminan pengampunan dosa,
Jaminan apa lagi? Kemenangan. Jaminan apa lagi? Hah? Bimbingan Tuhan. Tolong tayangkan satu persatu. Pak Budi ingat gak? Serius ingat. Tolong tayangkan satu-satu. Jaminan keselamatan. Nah, mulai besok pagi hafalkan. Nah, lalu caranya begini. Oke, kita beri waktu saudara seminggu untuk menghafalkan 5 jaminan ini. Loh, karena itulah dulu gojlokan kita itu di situ, saudaraku. Jadi kalau habis saat teduh, lalu menghafalkan 5 jaminan itu. Saudara tahu, masih ada hukum Taurat di situ tuh. Di depan, di tengah-tengah, saya masih ingat. Itu ada nampan, isinya apa Samuel? Air putih. Itu nampan kita saat teduh ditutul, di tengah-tengahnya ada nampan isinya puluhan ya gelas air putih. Saudara salah satu kata. Salah satu kata. Minum. Jadi kadang-kadang saudaraku, kita habis saat teduh, itu kembung. Itu kembung. Karena kita harus menghafalkan 5 jaminan, tapi saya bersyukur saudaraku. 5 jaminan itu seakan-akan melekat dalam kehidupan kami semuanya. Itu melekat dalam kehidupan kami semuanya. Dan saya ingin lekatkan kepada saudara. Termasuk Tauratnya tadi. Ya, jadi saudara seminggu ini ya saudara latihan dulu. Nah minggu depan kita tes saudara. Ya kita tes saudara. Ya siapa yang bisa menghafalkan 5 jaminan keselamatan tanpa salah. Kita akan beri kaos KNP kepada saudara. Kalau salah tidak dihukum. Ya, kita akan minta 10 orang, kita akan cari 10 orang minggu depan. Kalau sekarang nggak mungkin. Saya yakin Pak Samuel pun wis rodok lali. Ya, saya yakin Pak Samuel pun sudah rodok lali. Saudara hafalkan, nanti minggu depan kita akan cari 10 orang. Kita akan sediakan 10 kaos dan 10 gelas. Gelasnya bukan gelas yang 200 mili, lodong. Ya, lodong yang gede-gede itu ya. Ya, Pak Ronald ikut ya. Nanti Pak Ronald ikut ya. Awas ya kalau nggak ikut. Jangan pura-pura minggu depan pergi. Oke, Bud. Yang pertama mana, Bud? Jaminan keselamatan. Ini kalau Budi Raharjo lali, kamu yang harus minum. Nah, jaminan keselamatan. Tayangkan. Tayangkan ayatnya kita mau baca sama-sama. Nah, baca sama-sama ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Dan inilah kesaksian itu. Nanti akan di-share kepada seluruh grup jemaat. Dan hafalkan. Minggu depan yang hafal 5-5-nya tanpa sepatah kata pun ada yang salah, saudara akan dapatkan kaos. Kaos di sebelah kanan ya, kirinya ada gelas ya. Pada hari ini aku berhadapan kepadamu, kutuk atau berkat. Berkat di sebelah kanan, kutuk di sebelah kiri. Ya, bercanda saudaraku. Lalu yang kedua apa, Bu? Jaminan. Ya, tayangan aja, Bu. Yang kamu hafal, kamu juga nggak terlalu ingat sebetulnya kok. Jaminan kemenangan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tayangkan. Oh, ini ayat yang ajaib. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukankah ajaib, saudaraku? Ya, bukankah ajaib? Yang ketiga, jaminan jawaban doa. 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yang keempat, jaminan bimbingan Tuhan. Oh, ada ya? Ada jaminan bimbingan Tuhan ya? Ada ya? Bahkan saya udah lupa, saudaraku. Saya udah lupa. Serius ada? Ada ya? Ini yang bikin saya kembung berarti ini. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang kelima sekaligus yang terakhir, jaminan pengampunan dosa. Ini yang saya paling hafal. Ini yang paling saya hafal, karena banyak sekali dosanya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, 3, 2, 1. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dari segala kejahatan. Nanti akan dibagikan ke semua semua grup WA jemaat. Dan yang lama-lama nggak boleh ikut, yang sudah pernah hafal nggak boleh ikut. Itu kan tinggal gampang ya, saudara, terutama yang mungkin 10 tahun terakhir berjemaat di tempat ini, saudara yang boleh hafalkan. Nanti minggu depan kita buat seru-seruan lah, saudaraku. Baik, mari kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang Tuhan ingatkan ketika saya mempersiapkan Tuhan, apa pesan yang Kau berikan pada jemaat, Tuhan. Mari lihat sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang bahkan di Randon itu harusnya selesai khotbah jam 9.15. Sekarang jam berapa nih? 9.25. Tadi kan baru cerita ya, belum khotbah. Tadi kan baru cerita. Ya gimana lagi? Oke, saya akan sampaikan dengan singkat. Satu poin saja. Mungkin minggu depan saya akan lanjutkan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17, saudaraku. Ini adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat di Efesus. Karena itu, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan, supaya para penatua jemaat itu datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara perhatikan situasi. Saudaraku, salah satu cara yang paling akurat untuk saudara memahami akan satu ayat, saudara akan pahami akan perikopnya. Sehingga saudara akan mengerti betul apa yang dimaksud daripada ayat itu, apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Injil kasih karunia.
Dan kalau kita bicara mengenai Injil kasih karunia, mungkin kita katakan begini, ya Pak, Injil dan kasih karunia. Tapi kalau kita mengerti akan latar belakang, suasana batin, situasi yang dihadapi oleh Paulus dan situasi yang dihadapi oleh jemaat di Efesus, saudara akan mengerti betapa ajaibnya 3 kata ini, yaitu Injil kasih karunia. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Inilah setiap kali yang terjadi kalau Paulus itu mau pelayanan, saudaraku. Dalam pelayanan itu tidak mudah. Dia mengalami ancaman, dia mencucurkan air mata, dan dia mengalami bahkan dia diancam untuk dibunuh pada waktu itu. Jadi janganlah kaget, janganlah terlalu, lu kok begini ya, kok begini. Pelayanan kok malah jadi ribut, aku ribut dengan yang lain, pelayanan kok jadi begini, pengalaman kok jadi, pekerjaanku jadi berantakan dan sebagainya. Ada masa-masa di mana pada waktu saudara itu serius, itu ada hal yang lain yang kuasa kegelapan juga mencoba menghalangi saudara dan saya. Jadi ketika saudara katakanlah saudara lebih serius dengan Tuhan, itu tidak selalu otomatis semuanya itu mudah. Paulus, ketika dia melayani dikatakan, aku banyak mencucurkan air mata. Kalau saudara belum banyak mencucurkan air mata, jangan, kita tidak terlalu serius. Ya tapi tidak berarti lalu dianiaya sengaja supaya air matanya bercucuran, itu tidak, saudaraku. Tapi saudara akan mengerti bagaimana yang terjadi dengan Paulus itu. Bukan hal yang mudah. Dan pihak orang Yahudi yang mau membunuh akan aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan. Ayat yang ke-20. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Kita sudah belajar mengenai kepenuhan Roh Kudus. Kita sudah belajar mengenai hidup dipimpin roh. Ada satu istilah dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Saudara perhatikan akan suasana hati, suasana batin akan Paulus pada waktu itu. Ayat yang ke-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang, nah perhatikan, 3 atau 4 kata inilah yang menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentang Injil kasih karunia Allah. 4 kata ini itu menjadi rahasia. Kenapa Paulus itu demikian kuat? Kenapa Paulus itu demikian berani? Kenapa Paulus itu demikian yakin bahkan ketika dia menghadapi masa-masa yang tidak mudah, baik apa yang sudah dia lewati maupun akan apa yang dia lewati, dia katakan sengsara dan penjara itu menunggu aku. Dan lalu apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Dan sekarang aku tahu, ayat 25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan akan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih.
Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan ini. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Tadi Injil kasih karunia Allah. Sekarang firman kasih karunia-Nya, firman kasih karunia Allah. Firman itu adalah, Injil itu adalah kabar baik. Dan firman Tuhan yang saudara baca itu juga kabar baik. Jadi kedua istilah ini, Injil kasih karunia Allah dan firman kasih karunia-Nya itu mirip. Itu mirip sekali. Yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukannya bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semuanya. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal, lalu Paulus ujungnya sampai ke Roma dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan baik-baik 4 kata ini yang dikatakan kasih, Injil kasih karunia Allah. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan firman kasih karunia-Nya. Tolong tayangkan diagram pertumbuhan rohani sebentar. Teman-teman yang di atas tolong tayangkan diagram pertumbuhan rohani sebentar. Kalau perlu dilebarkan sepanjang itu tidak apa-apa. Gambar saya boleh digeser dulu supaya lebih jelas. Memungkinkan atau tidak? Kalau memungkinkan tayangkan dari ujung ke ujung saja. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya sudah. Nah saudara perhatikan. Saya ingin jelaskan dalam waktu 1-2 menit. Pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, beriman kepada Yesus melalui Injil Kristus, saudara mengalami dikatakan dikasihi, diampuni, ditebus, diselamatkan, diadopsi sebagai anak, dibenarkan, dipersekutuakan, dimuliakan. Ini saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, saudaraku. Lalu setelah itu, setelah saudara lahir baru, saudara ini mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Nah, sekarang ini saya dan saudara itu ada di dalam pertumbuhan rohani ini. Mengerjakan keselamatan, perbuatan baik yang memuliakan. Jadi bukan perbuatan baik untuk diselamatkan, tapi perbuatan baik karena hasil daripada keselamatan itu untuk memuliakan, berlari-lari mengejar panggilan surgawi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, bertumbuh dan sebagainya. Tentu daftarnya masih banyak lagi. Nah, perhatikan pada garis yang kuning di bawah. Ketika kita mengalami pertumbuhan rohani,
Bahkan ketika kita start dari lahir baru, lalu kita mengalami pertumbuhan rohani, itu semata-mata bukan dengan upaya dan kekuatan saudara sendiri. Itu semata-mata adalah anugerah atau kasih karunia Allah tadi. Dan dengan pertolongan Roh Kudus secara aktif. Saya pernah khotbah mengenai Roh Kudus, entah berapa minggu. Saya pernah sampaikan dengan kasih karunia. Nah, dua hal ini. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah kesanggupan Tuhan. Kesanggupan yang daripada Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Berkat yang daripada Tuhan, kemurahan yang daripada Tuhan yang akan terus menolong saudara dan saya. Dan Roh Kudus akan menolong saudara dan saya selama saya mengalami pertumbuhan rohani sampai serupa dengan Kristus, mengenakan tubuh baru, mempelai Kristus, memerintah bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Sekarang ini saudara dan saya mengalami pertumbuhan rohani. Dan di dalam pertumbuhan rohani itulah yang tidak mudah, saudaraku. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-32 tadi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-32. Perhatikan begini. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Atau Injil kasih karunia-Nya. Injil itu bicara apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara. Saudara sudah ditebus, saudara sudah diampuni, saudara sudah diselamatkan, saudara sudah diadopsi menjadi anak, saudara sudah diberikan kemenangan yang gilang gemilang, dan itu melekat dalam kehidupan saudara. Saudara ditebus, saudara diampuni, saudara diselamatkan, saudara lebih dari pemenang, saudara menjadi seorang anak. Itu melekat dalam kehidupan saudara, dan itu menjadi fondasi kekristenan saudara yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Itu fondasinya. Dan ketika saudara harus melangkah, Alkitab mengatakan bahwa firman kasih karunia-Nya itu yang berkuasa membangun kamu. Itu yang akan menolong saudara dan saya, kesanggupan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan, perkenanan Tuhan, lalu semua kemurahan yang daripada Tuhan, itu yang menolong saudara dan saya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan. Itulah kasih karunia, menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Minggu depan saya akan terangkan lebih detail, saudaraku. Masih banyak yang saudara harus lakukan. Masih banyak apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Tidak selalu mudah di depan. Seperti kata Paulus, kesulitan menunggu di depan. Jemaat di Efesus juga mereka biasanya dibimbing oleh Paulus. Sekarang Paulus katakan, ini terakhir kali ya. Tapi dia katakan, firman kasih karunia itu akan membangun kamu dan menolong kamu semuanya sampai kamu menerima semua yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya.